Tapi setelah memilih Cupak, Tiang tetap berkreasi, namanya juga kita seniman. Peran itu, tokoh penokohan itu adalah tantangan. Ben yang ada di Pandung, ben ada di Rangdo, ben yang ada di Celulu, apapun nih kak. Tiang lakukan peran sampai ada di Bondres, ada di Watang-Watang, tadi nak mati di Celonarang, bahkan sampai jadi tukang atak. Undang-undang nih, liwat, pidahan nih, pidahan. Jadi kok tidak. Semenjak mendapat paicu berupa kain poleng yang digunakan sebagai pakaian Cupak, Gus Cupak merasa semakin menyatu dengan tokoh Cupak. Ia pun tidak takut dengan pandangan negatif terhadap tokoh tersebut. Karena menurutnya, walaupun tokoh Cupak dikonotasikan negatif, tetapi banyak sisi positif Cupak yang tidak terungkap. Untuk memperdalam perannya, ia tidak pernah mencari guru secara khusus sebab karakter Cupak tumbuh begitu saja dalam dirinya. Lebih lanjut, Gus Cupak yang berasal dari Banjar Padang Kerobokan ini mengungkapkan, penari Cupak haruslah orang yang benar-benar memiliki keyakinan terhadap energi positif dari tokoh tersebut. Dalam pementasan, tak hanya banyolan yang ditampilkan, tetapi juga disisipkan pesan-pesan moral kepada penonton. Bahkan selepas pementasan selalu dilakukan pengeruatan terhadap orang yang lahir pada hari Selasa Kliwon. Inggih kalau masalah guru niki titiang nak membunuh niki. Karakter niki nak timbul dalam diri tiang sendiri. Tiang alih di diang sesolahan Cupak dan saat-saat nike kan media belum begitu ada saat nike lagian tiang HP kini tiang singelah dia kan sehingga aja kini aja nak tua-tua nyatu yang Cupak tu kini di tiang berusaha mengimplementasikan nike dalam gerak kan sehingga menjadilah mungkin berbeda kalau di tiang yang di Cupak tidak menitik beratkan pada apa dananya Pangbanyol dan ada di sana tutur juga yang bisa disematkan di sana, ada juga pengeruatan juga ada, mana setiap Cupak Majelangu pentas habis pementasan pasti akan melakukan pengeruatan nika biasanya di sana tiang sampaikan sang sapasira sane mbas ring wuku napi watane Anggara Kliwon kinten Selasa Kliwon ataupun hari Selasa gitu. Karena kalau dewa kotonan dewa lahirnya hari Selasa kan dewa Ludra. Ludra itu pelebur dan pewayangannya Cupak gitu. Jadinya setiap pementasan itu biasanya selalu ada suud makan Cupaknya nomor engesan. Ada yang ikut di sana Metirto, Melukat segala macam. Menika biasanya yang terjadi. Biasanya penonton juga yang saya sering mendapatkan empah kintal lah kan pentan di share di YouTube apapun nika. Di sana ada keluar energinya nika. Tian juga nggak tahu. Setiap tian duduk makan penonton yang mana mungkin ada tapakan ataupun pemangku jero itu dia ikut terbawa dalam situasi ini sehingga terjadi tren sebanyak yang kelauhan saat ini dan itu mungkin vibrasi kesakralan nih kan kita tidak tahu juga yang jelas Titiang hanya melakukan apa yang menjadi tugas Titiang saat ini kenda. Menurut pria yang bernama lengkap Imade Agus Adi Santikayasa ini, dari cerita-cerita anonim tentang Cupak dan Gerantang yang pernah ia dengar, lebih banyak mengangkat tentang keburukan Cupak. Pihaknya menuturkan, penilaian negatif terhadap sosok Cupak ini diduga karena kurang lengkapnya cerita yang didengar
dan dipahami dalam kisah Cupak dan Gerantang. Selama memerankan tokoh Cupak, ia ingin mengubah paradigma masyarakat bahwa Cupak memang bukan orang baik, tetapi orang yang mau memperbaiki diri. Lebih lanjut, Gus Cupak menuturkan, tokoh Cupak ini adalah seorang manusia sakti, titisan Dewa Brahma yang disimbolkan dengan api. Sedangkan Gerantang adalah titisan Dewa Wisnu yang disimbolkan dengan air. Kedua sosok ini bersaudara, tetapi tidak bisa disatukan seperti halnya air dan api. Namun dalam kehidupan, keduanya selalu berkolaborasi dan saling mengisi. Puniki Cupak punika kan walaupun sampai detik ini kemanapun tiang keliling di daerah Bali khususnya niki, cerita Cupak itu betul-betul ada, tetapi sumbernya sama sekali belum tiang temukan dengan pasti. Kalau yang Ramayana Mahabharata itu kan memang udah jelas itu ada kan. Niki Cupak puniki entah karena menurut tiang niki adalah tapi ada anonim niki nyen kaden ngai ka tua niki kita kok bisa mengalir seperti nike, bahkan sangat sangat bertahan menjadi budayaan yang adiluhung. Bahkan di Lombok juga ada Cupak seperti nike kinten. Sehingga yang diceritakan di sana kan notabene hanya keburukan aja karakter Cupak. Karena kalau dipakai di kekawin niko kan amat jelas sekali menceritakan Cupak maro lahir seperti ini udah itu sering uluk-uluk Gerantang nyaman begitu bodoh sekali bacin maaf nih kita ini raksasa kadean gunung begitu encah nih menaruh kadeanan podane danau kenten kan anak kolok nih kenten makan pun serakah, makan dom Gerantang ayo nyuang kan begitu. Jelek nih kan bersatuan kan. Tapi tiang berusaha dalam karakter Cupak di tiang puniki merubah paradigma puniki bahwa Cupak itu emang bukan orang baik dikisahkan dari lahirnya. Tapi dia adalah orang yang mau dan bisa diperbaiki. Itu lebih keren nih kan. Sehingga di saat di Kediri dikisahkan nyaru-nyaru ngomati yang ayo menaruh nih ke pangedang dari raja di Kediri kan ketara dayane Cupak gitu, ketara dayane. Sehingga di sana Cupak itu ingat mungkin Kediri nih ke orang tua-tua menyebutkan kerajaan Kediri. Kad itu menurut yang Kediri itu kad itu sampai diri itu sampai ke diri sendiri. Artinya ingat keragaannya kita lah. Mungkin sadar diri Cupak kan nih ke di Kediri nih ke. Ade nak beli nguluk-nguluk ampurang beli gitu ya. Kewalau jani pang beli Megedi kan begitu dia. Pang kalau Megedi jani dewo dini ngoyong di Kediri beli ke orang-orang lampah. Beli ke orang-orang lampah. Ke ngalih Ido Haji pang sido merseh yang si solah beli ya gitu. Pang sido meseh solah kolo ya gitu. Karena diceritakan di sana adik-adik pang beli Megedi ke nguruh Hidayah Haji. Nguruh Haji itu kan Haji Saraswati ilmu pengetahuan. Artinya pang beli mengerti beli ke melajah ngeraga gitu istilahnya di sana. Dalam cerita nika filosofinya seperti nika. Sehingga di saat nika pergi dia ketemu dengan Panasati Tua Daya yang menjadi parakannya kan lumah diceritakan. Panasati, wang Tua Daya. Iya tuh. Itu kan biasa nika yang diwayang seperti nika. Panasati dia berjalan berusaha mengendalikan panas hatinya sebenarnya. Mengendalikan amarah egonya nika. Sehingga ketemu juga dengan Tua Daya. Tua itu tuhu, Daya itu sebuah pemikiran yang betul-betul. Makanya di saat Cupak pergi itu yang anggap kita lah diri kita kan. Kedot melajah ngerago ngalih aji gitu. Lebih harus panas hati itu dikontrol, emosi harus amarah diturunkan, dibuang itu. Ego dibuang gitu. Tuh hudaya kita akan menemukan jalan yang benar-benar lurus gitu. Maro bakat ilmu pengetahuan nih. Begitu filosofinya.
menurut dia niki nggih hampura niki tak ada daya dalam karya tulis itu tidak ada. Dia mengartikan seperti nika. Sehingga saat itu dia sampailah di kerajaan Gobagwesi namanya di sana, dan di sana saat itu kerajaan nika ditadah atau dikalahkan oleh Gerudomas diceritakan saat nika. Dan Cupak mampu mengalahkan Gerudomas nika. Di sana akhirnya Cupak dijadikan raja di Gobagwesi nika gitu. Yang mana yang ngambil juga kisahnya Gerudomas di Gobagwesi anggaplah sebuah wadah gerobak nih ke besi. Gobagwesi itu kan badan yang betul-betul kaku, kebodohan ya kan? Kebodohan. Yang berkuasa di kebodohan itu adalah ya Gerudomas, sombongan. Gerudo dhuwur kebar gitu, mas bejog sombong nyapo ka di aku gitu, makanya ya nada kene orang pintar biasanya ndak mau sombong ya gitu. Makanya bisa Cupak itu menjadi raja mengalahkan kesombongannya itu gitu. Jadilah raja dia di sana. Begitu filosofi-filosofi yang tiang gali dalam hal ini. Sehingga Cupak pun di sana diceritakan juga Cupak saat niko. Di saat kelaparan, masyarakat di Gobagwesi niko kelaparan ceritanya. Cupak menyuruh masyarakat untuk mencarikan babi guling satu. Babi guling untuk dimakan oleh Cupak. Setelah dimakan sama Cupak, di dia lagi ngajangan niki, tapi seluruh ribuan masyarakat di Gobagwesi merasa kenyang. Kan keren nih kan? Sama dengan Krishna dulu dia memakan 1 biji beras kok semua warag kan tamu itu semua warag. Cupak pun begitu. Di dia ngajang tapi warag gajak mengejang kan. Makanya dalam titik kesakralan pementasan Cupak pas makan nih kok gitu. Di sana ada pemurtian Cupak makan di sana gitu.